Iya, Met. Ada suara nih. Hah? Ada. Iya. Ah, kayaknya si Gary. Tes cek ada. Itu kenapa masuk? Bom bapaknya Gary. Oh gitu. Ferry gimana? Aman Fer. Kamar Fer. Wah. Jamal fogging udah oke Jamal? Udah. Bah, biarin aja dulu. Lagi interaksi kan gitu. Cek dulu radionya. Terus si masih suka ngubungin. Waktu minta itu. Minta apa? Bah, bom bah. Mana tuh? Bom. Ini kabur banget sih. Rokok. Aduh. Tahu dia suka jalan dewekan. Ke jalan-jalan diri. Tar dulu Bom. Jangan diterima-terima dulu ah. Tar dulu kok jangan iya baan. Siap ke baru siap. Iya baan. Gini aja dulu. Iya baik. Apa? Masalah. Sini. Ambil stok shot dulu aja dah. Stok dulu, ya udah. Mau sudah duduk dulu kali ya? Duduk dulu lah. Kamu jangan langsung diterima-terima aja, Bang. Nah dulu baru juga mau mulai. Udah. Lu ngeliat apa sih? Udah coba. Cewek. Ah, lu mah cewek mulu, Bang. Ngeliat cewek. Kenapa? Ngeliat cewek katanya. Cewek. Kamu ngeliat cewek? Terus? Habis itu ngapain? Nggak sadar. Duduk terus. Bolong tuh kuntilanak tuh kena sentilan Mbak Mita. Orang baru mau mulai, Mbak Majun mau ngopi dulu juga. Sosok apa sih, Mbah? Steven, Mbah, ambil stok satu aja. sosok apa dia? Kunti. Bolong tadi tuh kali perutnya. Wah, Kunti yang tadi lu cerita berarti. Hah? Tadi cerita. Kenapa? Ada Kata Kunti. Apa? Gary, siapa? Hah? Ngeliat Kunti di mana? Kemarin ya? Di mana? Oh, di atas. Terus? Oh, sosoknya. Juga udah bukan bom nih. Ah, udah ngerasa ya. Mau ngopi. Jauh banget. Digibah makan. Mas Gary sih berduaan gibahin. Sambil stok dulu aja. Wah, gaya banget lu Fer, kamera baru Fer. Genit amat lu, gua mulu. Bang mau ngopi dulu. Bang ngopi dulu bentar. Kelar ngopi, kalian stok dulu ya. Oke, sip. Malam ini, tim Zona Mistis mengajak kalian ke sebuah bangunan terbengkalai. Dua 20 tahun lebih, gedung ini dibiarkan begitu saja. Semenjak kosong, rumor tentang banyaknya makhluk halus di tempat ini beredar luas. Hal ini juga dirasakan oleh sang penjaga. Beliau bercerita pernah melihat kain putih terbang mengelilingi bangunan ini.
benarkah masih ada rahasia yang tersembunyi? Jangan skip video ini hingga selesai, maka kalian akan merasakan atmosfernya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini gedung kita yang mau kita ekspor, guys. Sini, Mas. Enggak. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Sini, Bang. Aman, sehat? Udah mandi? Udah nyusul? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh mawjudin wa syafaati wa ijazati misalillahil hamdul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Mudah-mudahan upaya kita untuk membersihkan tempat ini dari gangguan-gangguan yang sudah masyhur di tengah masyarakat sukses tanpa halangan suatu apapun. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Senjata, Bang. Senjata, Bang. Itu ada namanya. Mamat, audio aman ya, Mat ya? Kejepit kayak. Tadi Mbak Mijan ke depan itu, Fer. Coba kamu masuk, Fer. Kayaknya Mbak ngeliat sesuatu tadi. Coba deh bentar ya, bentar. Sambil dibagi ya. Ya, Mbak. Pastinya ya. Nggak apa, Mbak. Jadi kayak semacam sosok hitam aja kelebatan aja, lep gitu loh. Ush. Lihat kagak? Ada yang nyala loh. Set. Tasbih udah kebagi semua? Kelebihan 2. Hah? Kelebihan 2. Kelebihan 2. Sini, sini, sini. Mang Dede belum. Hah? Mang Dede belum. Mang Dede belum. Kasih Mang Dede. Sini. Mang Dede belum. Ah, mana sih, Bom? Ini. Oh iya.
Emang udah dia belum. Memang kelebihan 2 aja, kelebihan badan. Oke. Kayaknya itu salah satu penanda bahwa dia sudah menyambut kita. Dengar suara? Suara apa ya, Mbah? Kucing. Apa sih, Bang? Suara kucing. Suara kucing aja takut lu. Kenapa lu? Suara Oke, yuk, kucing. nggak usah lama-lama, kita sikat dulu sekarang. Biarin aja lah itu. Biasanya paling cuma minta kenalan doang. Emang Mandira jaga mobil ya, Bang? Iya, Bang. Mantap. Mantap jiwa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ahlul gaib. Kita ada di mana nih, Mas Angga? Ya, Mbah. Kita ada di sebuah bangunan yang dikosongkan berapa lama? Berapa lama? Bom, kamu tahu nggak, Bom? Berapa lama, Bang? Kurang lebih 20. Wah, 20 tahun, Mbah. 20 tahun. Awas nih, selokan ya. Solokan. Oh, ini. Oh, ini solokan. Gedung yang sangat luas seperti ini sudah tumbuh lumut di setiap temboknya. Dan ini air yang mengalir karena kita baru ada hujan ya tadi ya. Waktu kita kesini hujan. Bukan mata air, Mbah. Bukan. Ada juga tokek di situ nih, lagi berteduh ya, dan ekornya baru tumbuh kayaknya tuh. Pendek-pendek seksi gimana gitu. Oke, Mbak masuk di depan pintunya. Ini pintu depan persis bangunan ini. Tapi ya Mbak bisa rasain sejuk, slow, nyaman. Oke, Fer, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk karena baru hujan kali, Mbah. Mungkin ya. Tuh. Tapi aslinya gimana, Mbah? Energi di sini? Kalau tadi kan ada sempat sosok yang membentuk mata dan dia langsung terbang gitu ya. Hilang. Hilang, boleh dibilang tuh sosok yang memang mengganggu tempat ini. Dan kabur lah, biasa ya. Setiap apa tuh? Mbak dengar suara dari sini? Kemana? Dengar nggak kalian? Hah? Dengar nggak? Tahu suara apa sih? Hah? Di gedung ini menangkap suara yang sangat ramai sekali. Kosong. Bisa kalau kayak gitu apa sih, Mbah? Pertanda apa, Mbah? Ganggu dia, nggak mau diungkap, nggak mau didatengin. Sebentar. Hah? Ada orang kali ya? Oh, nggak mungkin, Mbah, tempat begini. Oh, Nggak mungkin ada orang. kamar mandi. Ada orang nggak? Keren banget ya, kita masuk ke sini udah langsung disambut seperti itu. Oke, tapi Mbak masuk di posisi ini langsung. Kanan kiri Mbak Mijan adalah kamar mandi. Di sini banyak banget aktivitas dari mereka. Dan sekarang sudah pergi, tapi beberapa menit yang lalu sebelum Mbak Mijan menginjakkan kaki di sini tuh udah langsung berbubar. Bom. Assalamualaikum. Sosok apa, Mbah? Tikus kali, emang siluman tikus kali masuk ya? Tikus lu. Sini. Kamu kenapa? Apa? Ngorok lu, tidur lagi. Tidur. Ah, seger.
segar. Mbak ngerasain ketika Mbak masuk di kamar mandi ini, Mas Angga ya, langsung banyak banget jejak. Beberapa menit yang lalu, ini sempet banget dihuni oleh mereka. Sosoknya macam-macam, terutama sosok-sosok yang ngebentuk apa, Bang? Kamu kesana. Sini, Bang. Kenapa kamu sering lihat ke sini? Kamu ngerasain apa di sini? Rasain apa, Bang? Kayak ada yang nyolek, Mbah. Oh, nggak ada apa-apa. Ini jangan halu banget dong. Belum apa-apa udah halu. Lu ngantuk kali, Bang? Apa? Jadi Mbak ngerasain jejak yang luar biasa, banyak banget di sini. Tapi beberapa menit yang lalu, ketika Mbak belum datang ke sini, sebelum Mbak ke sini langsung kabur duluan. Sosoknya banyak banget tapi menyerupai hewan-hewan ya. Lo lebih dominan hewan, Mbah? Ya. Memang seperti yang tadi nempel ke bom sih suaranya. Nggak mungkin tikus lah kalau gitu, apa sih? Kodok. Kalian pada nggak paham aja. Kodok. Bukan lah, cicak. Oh, ikan. Kungkong gitu. Jadi tempatnya cukup becek, berair karena memang benar-benar habis hujan. Ini kamar mandi lagi. Ini juga toilet lagi. Oh, banyak banget jejak-jejak mereka ya, Allah Akbar. Kalau di sana banyak banget jejaknya, di sini juga banyak kok jejaknya. Ini kalau Mamijan lihat ya. Ini. Oke. Mbah tahu tapi Mbah nggak pengen ngomong dulu, takutnya nanti ketika ngomong udah langsung nyerang bom. Oh gitu, Mbah. Bom aman ya, Bom ya? Aman, Mbah. Fokus. Kalau kamu memang nggak mau nerima energi itu ya udah, nggak usah dipaksa ya. Iya, Mbah. Jangan langsung diterima. Allah Akbar. Awas Fer. Tuh. Oh, sih, Mbah. Oke. Push. Stop di situ. Kamu ngapain? Hah? Ngapain? Mau kenalan? Kalau mau kenalan baik-baik. Seperti apa, Mbah, sosoknya, Mbah? Hewan. Langsung menghadap ke sini. Mau kenalan nggak? Mbak baik-baik loh. Tenang aja. Jangan pergi. Setan tuh. Bah. Pada aku Bangkong, bener. Bangkong, kungkong. Kodok. Sih. Allah Akbar. Allahu Akbar. Sih? Hah? Apaan? Apa sih, Mas, butut? Dari atas. Oh, dari atas. Genteng, Mas, Bud. Tar. Mbah harus pelan-pelan dulu nih. Soalnya kalau langsung buru-buru nih nggak bakal dapat banyak informasi nih. Slow dulu, pelan dulu, kalem dulu. Hah? Rumah bersalin tunas ya diresmikan oleh tahun 89. Loh. 1989 udah berapa tahun dong, Mas Budi? Tahun 9, 89. 30 tahun. Oh, gedung ini usianya 30 tahun.
Kenapa Mbak Mijan tertarik di ruangan ini? Assalamualaikum. Ya, lu goib. Oke. Yuk, yang mau komunikasi. Kebetulan kita datang ke sini bener-bener minim informasi ya. Yang jelas Mbak tadi sempat ngobrol sama Bapak Penjaga, tapi Bapak Penjaga juga sekedarnya memberikan keterangan bahwa ya tempat ini dulunya memang aktif banget buat sebuah kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak. Tapi ya beberapa tahun yang lalu udah dikosongkan. Kenapa? Allah Akbar. Bom, Kamu ya, Bom? Hah? Enggak. suara apa? Enggak. Hah? Enggak. Terus siapa dong? Ketahu dari suara. Dari belakang ya? Ya pulang, orang baru Ini mulai. kalau begini-begini dikecoh, bentar. Mbak perasaan di ruangan ini soalnya. Mbak belum melihat sosok yang seperti kita jumpai, misalnya kayak si Gendo, Selena Gomez, ya kan, misalnya seperti Lemper, Bental Guling tuh nggak ada. Cuma tadi awal aja pas waktu kita baru mau mulai, lagi cek audio, Bang udah seperti itu. Tapi ketika Mbak masuk ke sini, bener-bener Mbak melihat jejak dari bentuk kaki. Oke lah, Mbak jangan gambarin deh. Sosoknya tuh gini, Fer. Nah, sosoknya Fer tuh, nah, itu Fer, nah, ini hidungnya, udah pokoknya gini lah, ini hidungnya nih, matanya nih, dah, nih, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, langsung kan. Lalu mundur mbak. Wah, dapat aku udah beli. Tenang, bisa tenang nggak? Nggak boleh gitu lah. Nggak boleh gitu. Paku. Aduh, nggak boleh gitu. Kenalan dulu sama Mbak Mijan. Nih. Assalamualaikum. Kamu siapa? Kamu itu kamu ya di sini ya? Iya. Oh. Kenapa nggak mau digambar? Hah? Marah gitu? Hah? Kamu udah lama di sini? Hah? Tadi dulu. Kamu udah lama di sini? Aku bisa bicara, keren banget bisa bicara. Oke, udah. Terus kenapa nemuin Mbak Mijan? Hah? Ya, kenapa nemuin Mbak Mijan? Kenapa kamu mau datang ke sini? Ada yang ingin disampaikan? Hah? Ada itu apa? Kamu namanya siapa? Kamu punya nama nggak? Jangan mundur-mundur lah. Kamu punya nama nggak? Hah? Kamu punya nama apa enggak? Ditanyain yang bener. Hah? Ya kamu mau nyampein apa ke Mbak Mijan? Ya. Oh. Apa sih mbak sosoknya mbak? Ini Kok jalannya mundur? ya kalau siluman ya begitu. Oh. Mbak belum meneruskan aku, nih ya kan tuh. Tapi ini tuh tangannya itu Mbak itu tangannya itu ini orang. Astagfirullah. Apa ya mbak? Hah? Kenapa Bang? Ada suara? Hah? Suara lagi ya. Di luar? Allah Akbar. Kalau mau komunikasi lah, yang bener lah. Jangan seperti ini, Mbak juga nggak pengen macem-macem kok.
Kalau mau komunikasi yang baik-baik. Mana kamu? Kamu di mana? Kamu di mana coba? Mbak mau lihat kamu. Mas Bom. Oke. Ini salah satu ruangan. Ketika melakukan flashback di sini ada beberapa jejak aktivitas dari manusia. Oh, oke. Ini semacam Mbak mulai menangkapnya nih. Ini banyak banget ditiduri oleh orang-orang berotot. Tahu nggak apa maksudnya orang-orang berotot? Kayak olahragawan gitu, kayak orang-orang yang sibuk di Algojo. bukan. Begulet. Mungkin atlet kali ya. Oh, Oke. Bentar. Tapi tadi ada hubungannya nggak ya dengan yang keterangan di sini ya? Kamu tuh siapa? Kamu kalau kamu mau nongol aja. Kalau nggak komunikasi aja. Oke. Di sini pun Mbak hanya melihat sebuah jejak dari aktivitas manusia, bukan dari hal-hal yang sifatnya gaib. Dan ini bangunannya masih sangat kokoh, luar biasa. Dan bangunan tahun 1980-an ya Mas Budi, kuat banget. Semennya masih semen super ya kan, besinya masih besi yang super gitu loh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masih aman? Yuk, pindah dulu. Cari spot lagi. Coba dong, kamu di mana dong? Yuk. Nunjukin diri aja, nunjukin diri. Mbah. Suara lagi, Mbah. Suara lagi, Mbak. Di mana? Belakang. Hah? Sana. Di sana. Iya. Waduh, Kok diputer-puter gini sih, Mbah? Waduh. Sabar. Tenang aja. Sabar. Kamu dengar suara apa, Bung? Awas lu tidur. Hah? Suara kayak Au. Tuh. Awas, jangan. Licin, awas, hati-hati. Kok ngikutin saya, Mbak, suaranya? Hah? Jangan Gamir kan begitu, jangan Gamir. Lantai 2 ya? Kok jadi pegangan mau gue sih, Bu? Pas licin, Bang. Awas hati-hati. Assalamualaikum. Ya ahlul ghaib. Assalamualaikum. Kalian jangan suka menipu saya ya. Kalian jangan suka menipu saya. Kalian jangan suka godain saya. Kalian tidak boleh macam-macam dengan saya. Mau nyerang Mbak Mijan? Hah? Kamu mau nyerang Mbak Mijan? Kenapa kamu belotot? Jangan mundur. Jangan jalan mundur. Turun sini kalau berani. Turun kalau berani. Tadi yang sempat hujan lukis ternyata bisa terbang nih. Nih. Ayo, turun kalau berani. Hah? Turun kalau berani. Oh, kesini dia. Ayo, sini turun kalau berani. Hah? Turun kalau berani. Tahu kan? Kalau manajer marah tahu kan? Tahu kan kalau manajer marah. Suara apa? Nggak ada. Nggak denger asli tuh, Paku. Lihat.
Lihat. Hilang. Ketika portal dibuka, Mbak melihat di sini. Oke. Kenapa banyak banget siluman babinya ya? Jadi selama ini tadi ganggu babi semua, Mbah. Ratusan siluman babi ngumpul di sini, gila apa? Astagfirullahaladzim. Buset dah. Dan tepat Mbak Mijan duduk di sini, inilah lantai 2 ya. Ini di lantai 2. Nah, di atas Mbak Mijan ini itu adalah gerbang gaibnya. Hah? Gerbang gaibnya ngebentuk lubang seperti lubang sumur dalam banget ke dalam tuh. Sret. Jadi ada semacam daya serap yang seret ke bawah gitu. Artinya berarti mereka-mereka yang mau masuk ke sini lewat ruangan ini dulu. Oh gitu, Mbah. Dan Mbak langsung kebayang ada banyak hal yang terjadi di masa lampau, termasuk aktivitas dari mereka. Oke, ini salah satu wisma memang bener, tapi mungkin buat gedung-gedung serbaguna ya, karena Mbak melihat ada aktivitas-aktivitas yang kayak semacam terdengar musik, sebuah perkumpulan, sebuah pernikahan, sebuah meeting besar dan sebagainya. Mungkin gedung ini pada masanya disewakan untuk masyarakat umum ketika mereka ingin menggelar pesta, menggelar kegiatan dan sebagainya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ketika sudah benar-benar lama dikosongkan, maka mereka sangat-sangat senang menempati. Nyata terlihat ya. Jadi mereka menganggap bahwa tempat ini sudah cukup nyaman buat mereka. Sementara puluhan tahun dikosongkan. Mbah, tadi kan lagi-lagi pernah kejadian yang kayak bom-bom kerasukan, terus keluar lagi kayak begitu ngilang. Itu kenapa sih, Mbah? Emang mereka seperti apa sih sebenarnya? Sebetulnya tadi yang sempat masuk ke bom-bom dan kita sempat komunikasi itu pengen menyampaikan pesan. Tapi semacam ada energi tarikan yang ya. Jadi kayak semacam energi tarikan yang menarik dari sosok itu. Oh. Nah, Mbak belum bisa memecahkan sosok itu sosok apa nih yang langsung narik dan membuat semua makhluk-makhluk yang bentuknya seperti hewan itu melenyap di sini. Mas Bud? Mas Bud, Sil? Siapa Sil? Bom. Nggak ada. Gua nggak mungkin nggak bisa siul. Pulang, tar dulu. Ayo. Hei, assalamualaikum. Hei. PA banget di sini ya. Parah banget sini. Hah? Oke, lagi-lagi Hujan menemukan sebuah bangunan yang memang sudah tertembus akar. Mbak boleh ulangi bahwa rumah-rumah yang sudah tertembus akar seperti ini berarti tumbuhan itu sudah ngeblend dengan bangunan ini. Tumbuhan aja nyaman di sini, apalagi yang lain-lain. Gitu loh, Fer. Paham, Fer? Di sini berbeda bahwa ruangan ini lebih kecil daripada ruangan-ruangan yang lain. Oke. Kalau dari residual yang Mbak rasakan di sini oke. Ini buat tempat tidur staf penting di sini. Mbak menangkap jelas banget, mungkin kalian juga mendengar suara siulan dan ternyata bukan dari kalian ya. Iya, apa sih, Mbak? Itu salah satu dari penanda bahwa bunyi-bunyi seperti itu untuk memanggil kelompok yang masih tersisa di sini untuk pergi. Oh. Itu dari sosok ketuanya bahasa kita, penguasa yang ada di sini memberikan sebuah tanda biar semua yang ada di sini itu keluar ketika Hujan datang. Oh gitu, Mbak. Tuh. Dan ini pasti sosoknya paling sepuh di sini, udah paling sakti bahasanya. Dan coba boleh dilihat ya, akarnya loh ini loh. Tuh. Dia subur banget di sini. Tuh. Dan ternyata hidup Mas Budi. Itu belakang Mas Budi juga akar tuh. Tuh. Udah kayak besi kan? Udah kayak kabel. Mbak baru ketemu sebuah lokasi yang ketika Mbak datang langsung blur kabur semua. Apalagi tadi ada beberapa 1, 2 yang masih tersisa, langsung disemprit.
Kalian paham nggak sih kalau Mbak Mijan menganalogikan seperti ini deh? Bebek lah. Bebek ketika diacungi tongkat sama yang punya kan langsung tergiring gitu kan? Diangon. Nah diangon tuh, ini tanda nih bahwa mereka semua di situ diangon. Oh gitu. Tapi Mbak pikir ini bener-bener bukan dari tempat ini ya, tapi memang ketika ini dikosongkan mereka sangat nyaman pindah di sini karena luas. Yang pertama, yang kedua memang suasananya cukup sejuk. Gini, ini ruangan bukan kamar mandi, ini ruangan bukan yang biasanya Mbak katakan kotor. Bah. Apa sih, Bom? Apa sih, Bom? Apa sih? Suara. Kamu dalam aja sini. Sini kamu ke dalam, jangan di situ dong. Main di luar. Diangon. Ya elah. Oke. Tapi di sini kelihatan banget ya rasanya lembab. Sebenarnya akar itu boleh tumbuh di mana-mana kan di ruangan ini. Tapi kenapa di ruangan ini hanya di ruangan ini? Ini akar itu boleh nembus di semua ruangan di gedung ini, Mas Budi. Iya. Tapi kenapa hanya di sini? Iya ya. Oke. Mbak Mijan merasakan sebuah energi yang cukup kuat di tempat ini. Tapi ini salah satu ruangan yang ditempati oleh sang penguasa tadi. Oh, rajanya di sini, Mbak. Rajanya di sini nih. Sering ada di sini tuh. Kalau datang pasti di sini tuh. Sekarang sih kosong. Oke. Berarti masih ada sosok makhluk halus di sini yang ingin berkomunikasi dengan Mbak Mijan. Tapi tetap dipanggil, dan tetap dipanggil. Setan memang ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa, Mbak? Oke, ini toilet kamar mandi. Allahu Akbar. Ini toilet kamar mandi atas ya guys. Nih. Wow, mantep betul. Ada batang pohonnya. Ini akar. Dan yang fantastisnya adalah hidup. Di lantai 2. Yang tidak menembus tanah. Tidak mendapatkan asupan dari gizi sebuah tumbuhan. Fix. Buat tempat ini, tempat favoritnya penguasa di tempat ini. Wow. Mungkin mau ketemu dengan Mbak Mijan? Jangan ngajakin semua orang kabur ke sini dong. Ini nanti bisa dibangun lagi buat aktivitas orang dong. Woi. Woi. Allahu Akbar. Bom. Ini yang mau komunikasi dengan Mbak Mijan. Kenapa? Oh, malu-malu, Mbak. Itu ntar kamu tuh, aduh, jidatnya bom ntar rusak itu kalau begitu. Ada pakunya. Shh. Kenapa sih? Hah? Kamu jangan mempetak masuk Mbak Mijan dong. Shh. Kamu yang tadi kan di sana kan? Kamu katanya punya nama. Terus nama kamu siapa? Soming. Hah? Soming. 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 Dede dong. Soming. Mang Dede kan di luar. Ah, kamu tuh bohong sama Mbak Mijan kan? Ayo ngaku. Hah? Nama asli kamu siapa? Soming. Oh, yang bener Soming. Soming tuh bocornya Mbak Mijan lo, jangan ngaku-ngaku lo. Hah? Ya oke, terus kamu mau ngomong apa sama Mbak Mijan? Apa yang ingin kamu sampein? Jangan nakutin gitulah. Itu dong kamu kok bolong begitu lucu banget, kenapa sih? Hah? Iya, Mbak tahu. Setiap kali yang ketemu dengan Mbak Mijan seperti ini, pasti pengen minta tolong, pengen nyampein pesen, pengen apa segala macam, pengen komunikasi. Iya, kenapa minta tolong? Tenang aja, nanti Mbak Mijan doain. Kenapa minta tolong? Kenapa minta tolong? Yang bener kalau ngomong. Oh, putus nyambung. Lah, lu lagi minta kumpet. Deket-deket, Mbak. Mbok udah nahan emosi nih. Mbok udah nahan emosi dari tadi. Jangan godain Mbak Mijan seperti ini ya. Kalau Mbak Mijan ngamuk perlu tahu rasa. Kalau Mbak Mijan ngamuk, kalian baru tahu rasa. Ngerti? Astagfirullah.
Apa sih, Bang? Allah Akbar. Mbak langsung menangkap dan melihat sosok yang lebih tua yang tadi sempat jemput sosok yang ingin bicara dengan Mbak Mijan. Setan. Kalau jalan di belakang mau. Gini aja deh, Mbah kayaknya astral di sini aja ya. Sini, Mbah. Sini aja nggak apa-apa. Siapin aja kameranya. Oke, Mbah minta kamera satu buat disiapin. Mbah astral di sini aja ya. Oke. Iya, Mbah. Tripod udah disiapin, Bang. Bang, kamu aman, Bang? Tripod udah disiapin, Bang. Tripod. Itu takut itu jangan sampai di situ tuh kena air tuh kameranya. Jangan ditahan di situ. Kita siapin di mana, Lik? Sini aja, sini. Siapin di situ aja. Mal tripodnya mana? Di sini rumahnya mana, Bang? Coba calling mana, Dek? Kalau ada. Yuk, Bapak tuh hubungin dulu deh. Tadi nggak disiapin. Iya. Tantan, Mbak. Ya. Mang, monitor, Mang. Sini kamu. Sini kamu. Oh berani. Nah ini rajanya ini. Apa? Hah? Apa? Nggak boleh Mbak Mijan di sini ya. Nggak boleh Mbak Mijan astral projection di sini. Ikut Mbak Mijan. Kalau kamu berani ikut Mbak Mijan, sini. Ikut Mbak Mijan kalau kamu berani. Sini ikut Mbak Mijan sini. 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 Sini ikut Mbak Mijan sini. Kalau kamu berani ikut Mbak Mijan, ayo. Ajakin taruh, ha? Ajakin tempur. Ajakin tempur. Sini, ngobrol. Nah, sini. 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 Shh. Bisa baik-baik dengan Mbak Mijan, ha? Bisa ngomong baik-baik dengan Mbak Mijan? Mau apa? Kamu raja di tempat ini ya. Kenapa ada orang yang mau ngomong dengan Mbak Mijan? Kenapa ada sosok yang ingin disempurnakan Mbak Mijan? Kenapa ada sesuatu yang ingin disampaikan kamu nggak boleh? Ha? Nggak boleh rasanya terbongkar. Iya, seperti itu. Ha? Mau kamu apa? Mau kamu apa? Nantang Mbak Mijan ke sana? Semua disuruh pergi? Hah? Apa? Kamu nggak bisa bicara? Posisinya nantang Mbak Mijan, tapi gimana? Coba. Mau gimana coba? Berani Mbak Mijan gimana? Coba mau ngapain? Dia tadi sempat masuk ke Bombon dan nyuruh menunjuk ke arah belakang Mbak Mijan. Dan ternyata dia tuh memasang jaring, memasang jebakan ke Mbak Mijan, berdiri langsung ketarik. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Wow, besar juga tempat ini energinya. Bener-bener kayak berasa nggak bisa nggak bisa terima kita kesini gitu loh, dan nggak mau diungkap rahasia di sini. Tapi kita nggak boleh kalah. Kita manusia. Derajatnya lebih tinggi dari mereka. Sekali lagi jangan pernah mau kalah dengan hal seperti itu. Paham nggak? Iya, Mbah. Ya, Mbak. Tadi yang itu rajanya, Mbah. Rajanya.
Sosoknya seperti sama seperti yang tadi seperti Mbak Manjun lukis. Cuma bentuknya tuh merah semua. Merah? Merah. Babi kan rata-rata mungkin ada yang albino sama ada yang hitam kan, babi hutan gitu kan. Kalau itu merah. Mbak semakin penasaran, semakin gemes gitu loh. Datang pergi, datang pergi, datang pergi, datang pergi. Bom, tarik nafasnya dalam, Bom. Buang, Bom. Iya, lagi, Bom. Buang, Bom. Oke, lagi, Bom. Oke. Slow, siapin power kamu, siapin tenaga kamu. Kita explore lagi. Kita cari biang keroknya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini tuh exit. Kita semua harus menenangkan diri ya, slow dulu ya, biar ada energi yang kita simpan. Ini buat keluar. Mbak, ini astral jadi nggak, Pak? Saya belum No. ngubungin. No. Oh, Nggak usah. nggak jadi, Mang Dede nggak usah ya? Nggak usah. Ngomong sama Dede nggak usah. Iya, Mbak. Bilangin. Mang, tripod nggak usah, Mang. Nggak nyaut. Oh, nggak usah. Kita udah dikepung sama energi mereka, jadi hati aja nggak bisa bunyi. Ini ruangan yang sama, tapi karena memang atapnya sudah bocor, Fer, tuh. Jadi becek banget di sini. Apa sih, Bom? Pulang kemana? Bom, lu ke dalam deh, Bom. Bom. Astagfirullahaladzim, Mbak. Apa itu? Basah di sini. Gak ada apa-apa kok, gak ada jejaknya kok. Ayo jalan. Ayo. Ini ruangan yang sama seperti di sebelah dan seperti ruangan-ruangan yang ada di bangunan ini. Tapi kalau di sini Mbak lebih merasakan bahwa ini hanya sekedar buat mampir saja. Yang jelas seperti tadi tuh sempat yang jelas banget ya, sentralnya di sana. Kita coba menjauh dulu sementara, tapi nanti kita akan keluarkan. Yang jelas ada sesuatu hal yang perlu kita pecahkan. Nggak boleh seperti itu. Ini tempat memang dikosongkan. Tapi siapa tahu bisa difungsikan kembali, Mas Buti, Jamal, Bombong, Ferry, Mamat, Mas Angga. Iya, Mbak. Jadi tetap kita akan bersihkan, tapi yang pasti Mbak harus mencari dulu ini apa sebenarnya yang mengepung kita dan membuat kita bingung sampai sekarang. Iya, dari tadi muter-muter aja, Mbak. Makanya Mbak bilang, buset dah bener-bener ya. Kita tuh dibikin bingung luar biasa, kesana kemari, tapi tadi sempat menunjukkan kode bahwa ada sosok rasanya. Benar. Mbak kayaknya udah dipanggil lagi rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan dulu. Oke. Maumu apa sekarang? Maumu apa sekarang? Oke. Pas ya? Ini di sini soalnya. Maumu apa sekarang? Kamu tadi sempat masuk dan kamu ditarik lagi oleh tuanmu, oleh penguasamu. Gini deh, Mbah jamin kamu nggak akan ketarik lagi sama penguasa di sini. Kamu komunikasi yang jelas di sini. Paham? Kalau bisa tunjukkan eksitasi kamu, tunjukkan interaksi kamu. Coba. Oh, biar teman-teman kita lihat. Yuk. Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau bisa kamu gerakin ini. Tenang aja. Masuk. Tenang aja. Sempat mulai terus pengen ganggu terus. Oke.
Gue tempatnya nggak tidur nih. Ayo. Tuntasin di sini, jangan khawatir. Tuntasin di sini, jangan. Iya. Poinnya tajam tuh. Iya. Salah. Yang bener. Sini. Nah, ini empuk nih. Kotor-kotoran nggak apa-apa. Nih, tuntasin di sini. Jangan khawatir. Kamu dipanggil lagi ya? Tahan dulu. Oke, yuk tuntasin. Jangan khawatir. Nah, kamu namanya siapa tadi? Somi. Terus kenapa kamu jadi seperti ini? Karena ulah saya sendiri. Oh, ulah kamu sendiri. Bentar. Kamu kan sebetulnya jin. Oke. Ada cerita apa tentang Somi? Ada tragedi apa dengan Somi? Coba kamu ceritakan. Somi itu kenapa? Karena ulah saya. Oh, ulah. Dia belajar sama saya. Saya membantu dia. Oke. Terus belajar apa? Dia mau kaya. Oh, gitu, dia mau kaya, kemudian dia belajar ngepet. Iya. Jadi siluman seperti kamu. Iya. Waduh. Terus. Apa yang kamu ceritakan ke kami? Saya ingin menyempurnakan mereka semua. Kamu ingin menyempurnakan mereka murid-murid kamu itu. Iya. Tapi kamu sekarang aja nggak bisa nolongin diri kamu sendiri. Karena ulah saya sendiri. Iya, Mbak Mijan tahu. Kamu tuh namanya kena tulah. Tahu nggak tulah kalian semua? Tahu, Mbah. Hah? Tahu. Ya. Jadi dia mempelajari ilmu, ya kan? Akhirnya kemakan sendiri oleh ilmunya. Iya kan? Iya. Tapi kamu masih gagah pengen nolong teman-teman kamu, murid-murid kamu itu. Kamu menyesal ya? Setelah seperti ini kamu nyesel. Gitu, makanya jadi manusia itu siapa? Siapa yang mau datang? Gurumu itu yang mau datang. Biar nggak usah, tenang aja, jangan khawatir. Karena kalau gurumu datang, Mbak Mijan yang hajar, jangan khawatir. Tuntasin dulu aja. Apalagi yang ingin kamu sampaikan? Kamu ingin menolong, membantu, menyempurnakan, meluruskan murid-murid kamu yang sudah tiada itu. Iya. Bagaimana caranya sedangkan kamu juga seperti ini? Kamu telah dimanfaatkan oleh jin dan kamu telah dimanfaatkan oleh penguasa yang sudah kamu sembah, yang sudah kamu cecep, yang sudah kamu serap ilmunya. Terus bagaimana? Saya minta tolong. Nah, kalau minta tolong harus baik-baik. Gitu dong dari tadi. Saya meminta tolong, Mbak Mijan. Tolong dong, Mbak. Kasih saya apa ke Mbak? Saya butuh uang nih, Mbak, buat beli jajan, buat beli apa. Tolong dong. Nah, baru Mijan kasih uang gitu loh. Paham nggak? Kamu minta tolong Mbak Mijan. Insya Allah. Tolong sempurnakan mereka. Iya, insya Allah. Kamu mau disempurnakan nggak? Oh, tidak usah. Oke. Tapi masih baik, masih peduli dengan murid-muridnya yang pernah disesatkan oleh dia. Iya, Mbak. Gitu. Itu keluar air liur juga ya, Mbak? Iya. Nggak cuma air liur doang lah. Punggungnya aja penuh. Apa ya? Apa, Mbak? Di punggung itu kayak apa sih? Kayak penyakit kurap gitu loh. Ih, kudis. Tapi kudis yang berair gitu loh. Oh. Gitu tuh kalau orang mau belajar ilmu dan ilmunya ilmu ngawur seperti ini. Oke, terus apa lagi? Kamu ingin nyampein apa lagi? Sudah cukup seperti itu.
Iya. Yang penting murid-murid kamu suruh disempurnain gitu, didoain gitu. Oke. Ya panggil lah murid-muridnya ke sini. Ya? Panggil lu semua murid-muridmu ke sini. Bisa? Oh bisa, oke. 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 Ya kamu kumpul di belakang semua. Kumpul di belakang semua. Udah pada datang di belakang tuh. Astagfirullahaladzim, banyak banget kamu nyesatin orang, gila kamu ya. Akbar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, astagfirullah, 8, 9, 10. Astagfirullah, gila kamu tuh nyesatin 12 orang sampai seperti kamu semua. Astagfirullahaladzim. 12 orang. Semua seperti ini. Semua seperti di belakang. Oh gitu. Karena mereka nggak suka susah. Iya paham. Dan punggungnya semua tuh kudis air semua. Allah Akbar. Jorok banget. Jadi mereka tuh pengennya itu cepet kayak instan gitu ya. Iya. Tapi kan salah. Ih, jorok banget kamu sih. Astagfirullahaladzim. Ya, paham. Tapi terima kasih informasinya dan insya Allah mereka semua akan kita doakan, oke? Yuk semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadiatul Fatihah khususan illa rohi arwahi ahlul ghaib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah. Mudah-mudahan masih mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Dah. Nanti Mbak doain ya, sama-sama. Nanti Mbak doain lagi. Nanti Mbak di sini juga Mbak bersihin lagi. Kamu nggak boleh pada di sini lah. Ini tuh tempat buat tempat manusia. Nanti kapan-kapan kalau ini bangunan akan dirobohkan kemudian difungsikan kembali boleh ya. Kamu jangan boleh ganggu ya, nggak boleh ganggu ya. Oke, pinter banget, luar biasa. Terima kasih informasinya ya. Ya pergi. Tadu. Iya, tadu dulu. Iya, bantuin. Iya, tadu dulu. Bantuin. Iya. Bom. Mas Budi ambil air dulu sih. Ambil air. Oke. Sepatu gue lu deh. Jongkok dulu bisa. Duduk nggak bisa. Jongkok dulu. Diam. Bom. Minum bom. Astagfirullahaladzim. Muka. Buka. Muka. Ya habis, Bom. Habis. Saya. Tarik nafas dalam, Bom. Istighfar, dalam hati istighfar. Istighfar, Bom. Astagfirullahaladzim. Udah pergi, Mbak? Hah? Udah pergi. Mbak, saya mau nanya dong, Mbak. Ya. Mbak kok kalau ngirim Al-Fatihah nggak pakai khususon ila ruhi siapa bin bulan biasa kan gitu, Mbak? Itu kenapa sih, Mbak? Ya mereka ahlul goib. Mereka itu bukan sosok dari manusia. Oh, bukan manusia. Bukan, tadi kan Menjan contohkan. Mbak tanya, kamu jin kan? Iya. Sebetulnya Mbak Menjan pernah menyampaikan ini di episode Pabrik Terbengkalai, makanya kalian nonton lagi biar jangan tanya-tanya terus. Gitu. Sebenarnya ini sesuatu hal yang seru banget. Mbak menemukan sebuah misteri yang luar biasa. Kamu masih lemes, Bom? Ya, oke. Siap, tenang aja.
Jadi siapapun yang masuk ke bom-bom ya sebenarnya memang dari golongan mereka. Golongan jin. jin. Mereka ini yang levelnya janggamir itu bisa menduplikat apapun, termasuk juga melakukan sebuah rekaman, Bom. Begini deh, Mbak analogikan sebagai kamera nih, kamera ya. Iya. Oke. Ketika kamera ini mendokumentasikan sesuatu, ya, kemudian kamera ini sudah ditinggal oleh yang punya bahasanya. Iya. Yang punya udah nggak ada nih misalnya. Terus memori yang tersimpan, hasil rekaman di kamera ini masih boleh di-play. Masih. Oleh siapapun. Iya. Yang tahu, yang paham kan? Iya. Itu. Jadi ketika kalian merekam kejadian seperti ini, itu bisa di-play kapan saja oleh siapa saja. Analoginya demikian. Makanya ketika ada sekelompok mereka itu yang levelnya janggamir, itu bisa menduplikat apa saja, merekam kemudian menceritakan. Tapi kenapa memperbolehkan mereka bercerita, mengaku namanya ini, namanya itu? Ada apa, Mbah? Allahu Akbar, kaget. Bolong lu, bolong ntar lu. Nah Kunti, cewek, tiba-tiba bocah apa ya? Kayak tadi sampai di mana? Ferry, tadi sampai mana? Mau sampai di mana tadi? Janggamir. Nah, oke. Jadi boleh di-play oleh kapan saja, oleh siapa saja dan kapan saja. Jadi itu analoginya. Oh gitu, Mbah. Tapi enggak, tadi mau ngomong apa ya, lupa ya. Gara-gara kuntil jelek tuh udah ampun deh. Jadi mereka itu selalu memantau setiap manusia gitu, Mbah. Dengan kondisi yang pengecualian ya, dengan mereka-mereka yang memang mengalami tragedi-tragedi yang tidak wajar. Bisa seperti itu. Makanya Mbak pernah jelaskan itu. Jadi kalian tonton lagi ya episode Pabrik Terbengkalai. Itu pengenalan Mbak Mijan dengan kalian ke dimensi lain, ya. Makanya kalian di situ masih bahasa Mbak Mijan masih wagu gitu ya. Baru ambil stok sudah ketakutan, lari-lari dan sebagainya. Tapi di situ ada sebuah poin bahwa Mbak Mijan mengislamkan di tempat itu. Kemudian Mbak menceritakan, membedah tentang apa itu sukma, apa itu roh, apa itu jiwa, apa itu jasmani, lengkap di situ. Tuh. Nah sementara kenapa Mbak Mijan memperbolehkan mereka bercerita, mereka nge-play, mereka memutar balik sebuah tragedi? Sebab setiap cerita itu, setiap kisah, setiap tragedi, setiap sejarah pasti ada nilai pembelajarannya. Oh iya. Makanya kita ambil, kita los dulu, dia mau cerita apa. Bahkan sering juga nanya, ada tragedi apa? Misalnya dia seperti Bom tadi ngaku namanya siapa? Soming. Namanya tadi yang terakhir siapa tuh? Siapa ya? Nggak denger. Nggak denger saya. Tuh seperti itu. Jadi ya itulah yang menjadi inti dari perjalanan kita, bahwa mereka itu ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari, bisa kita bagikan ke teman-teman di rumah, sobat mistis di rumah, seperti itu. Oke, Mbah. Dan ini berbeda. Kalau si Soming itu tadi orang yang belajar ilmu dengan sang gurunya ini nih. Sementara yang masuk ke bom-bom terakhir itu adalah sang dukunnya. Jadi sang dukun ini adalah orang yang pertama kali mempelajari ilmu tentang babi ngepet. Kemudian ada banyak murid yang datang belajar dengan orang ini, Mas Angga. Oh gitu. Gitu. Saya pikir Soming juga, bukan? Bukan, ini gurunya Soming nih ceritanya. Tapi semua kena tulah gara-gara ulahnya si gurunya si Soming tadi. Itu yang si ijazah, Pak. Itu ibaratnya ngasih ijazahnya dia tadi. Iya, pengijazah bahasanya gitu. Makanya yang dihajar pengijazahnya dulu ketika tumbang oleh sosok yang itu. Ya kan? Tumbang oleh si bener Mbak, itu namanya Dede Soming, jadi kayak Mang Dede. Memang kayak sini sambil jalan. Enggak, namanya jin kan suka asal aja, Mbah.
yang namanya jin sah-sah saja, mereka mau ngomong apa, namanya siapa sah-sah saja. Memang seperti itu kelakuannya. Stop bombing. Itu ibarat kata ingin biar memudahkan kita bercerita ya. Gitu kan, mereka pasti menggunakan nama-nama termasuk tadi Mas Angga kan diikutin. Iya. Mencuit, ada yang mencuit. Iya. Teriak, ada yang teriak. Iya, Mbah. Sama, kita punya pasukan namanya Mang Ade Somi, dicontek langsung kan sama. Oh iya bener. Oke, berceritakan sedikit bahwa ternyata sang guru tadi itu kena tulah. Belajar ilmu menjadi manusia setengah siluman hanya demi meraih kekayaan yang instan. Akhirnya bagaimana? Itu berefek nggak sih, Mbak, ke keluarga besar mereka, Mbak, sendiri? Iya pasti. 12 murid tersesat gara-gara gurunya si Someng tadi. Tuh. Tapi dia masih punya hati, dia punya penyesalan ketika dia sudah dapat kutukan bahasanya ya. Akhirnya dia menyesal. Melihat murid-muridnya jadi seperti dia gitu loh. Tidak ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan dengan hal-hal yang sifatnya instan itu. Instan, tidak ada nilai edukasi. Instan, tidak ada nilai pelajaran hidup. Instan, kadang kala baik, tapi lebih banyak buruknya. Oke, kelihatannya Mbak mendengar sebuah percikan air dari bawah ya. Iya. Dan jangan lupa, tetap tim Soda Mistis masih akan memberlakukan ospek. Ospeknya. Oh gitu. Dan sekali lagi Mbak Minten katakan, setiap yang ditunjuk tidak ada protes, tidak ada ngeles, tidak ada bahasa-bahasa bantahan. Paham? Paham, Mbak. Mas Mamat paham Tapi kok. nama masih Mbak rahasiakan di dalam hati. Kita turun dulu aja. Oke, Kayaknya Mbak. spot yang paling bagus justru di bawah, bukan di gitu. atas. Oke. Sabar. Bom lagi aja. Iya, emang. Nama masih disimpan dalam hati. Bentar. Kayaknya sih masih ada yang Mbak masih belum yakin dengan pengakuan dari sosok yang masuk ke bom-bom itu. Jangan lupa ya. Ini kan nanti nyiapin Mas Angga. Ya, Mbak. Nanti buat Tantang Nyali. Ya. Calling Mang Dede biar ketemu di bawah. Oh gitu. Ah. Oke, Mbak. Calling Mang Dede, calling. Oh iya. Mang, monitor, Mang. Tripod. Masuk. Tolong bawain tripod, 2 Payung. Ketemu di bawah ya, Mang. Oke. Mbak masih penasaran, Fer? Kayaknya ada sesuatu hal yang belum dikatakan secara jujur tuh. Turun dong. Bilang kita di bawah gitu, Mas Angga. Kita di bawah ya, Mang. Kayaknya sih paling nyaman nanti Tantang Nyali di sini sih paling nyaman. Karena Mairi udah datang belum? Posisi, Mang. Yang sini cari yang agak kering lah. Ruang Mawar. Ini ada tulisan Ruang Mawar, Fer. Ruang mawar. Tapi pada patik Bah, kok kamu masuk lagi? Kenapa? Kenapa kamu masuk lagi? Kenapa? Makanya kalau ngomong sama Jin yang benar, yang tuntas. Kalau mau ngomong, Mbak tahu masih ada yang ingin kamu sampaikan apa? Hah? Apa? Sempurnakan yang lain lagi. Lah tadi kamu tuh bilangnya katanya cuma 12 dipanggil semua. Panggil lagi semuanya, panggil lagi. Allah Akbar. Setan bau banget. Oh, ampun. Tuh. 2, 3,
4, 5, 6. Astagfirullah. Banyak, Bah. Banyak berapa tuh? 18. 18. 18. Oke. Tenang. Yuk kita kirim Fatihah bareng-bareng ya. Iya, Mbah. Hadatul Fatihah khususon ila ruhiyya ahlul gaib. Al-Fatihah. Ayo. Udah. Ya, kamu akan seperti ini dan inilah balasan yang sesungguhnya dengan apa yang kamu lakukan. Terima kasih juga sudah menyampaikan informasi biar ini menjadi pelajaran manusia yang selanjutnya. Pergilah. Iya. Dari sononya kalau berat mah. Oke. Bom. Bom. Sini. Udah. Berarti berapa tadi, Mas Widi? 18. Atas 12, bawah 8. Bawah 6. Bawah 6. 6. Ya. Kok dia bisa lupa sih, Mbah? Katanya 12. Kan dibilang mereka itu tukang bohong. Tapi Mbak berkali-kali Mbak katakan kita harus mendengarkan cerita mereka. Karena setiap cerita tadi bisa untuk pelajaran orang-orang yang selanjutnya seperti kita. Namanya juga pelajaran hidup. Bisa dari mana. Bukan cuma dari contoh misalnya nih. Belajar hidup itu bisa dari hewan. Oh gitu, Mbah? Bisa. Contohnya apa? Ayam. Induk ayam, dia akan terus mencakar apapun dimanapun. Mereka tidak pernah mengeluh. Ayam tidak pernah mengeluh. Ketika mencakar pohon pisang, gak dapat makanan, ngeluh, marah. Tidak. Iya. Pindah lagi ke pohon pisang yang berikutnya. Cakar lagi, belum dapat juga. Marah, ngeluh. Enggak. Pindah lagi sampai dia menemukan makanan. Kita bisa belajar dari apa saja. Dari hewan, dari tumbuhan. Tumbuhan ada juga. Bagaimana tumbuhan-tumbuhan yang bernilai seperti padi. Maka ada pepatah mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu itu harus seperti ilmu padi. Oh, ilmu padi. Iya kan? Iya. Berarti kan kita belajar tentang arti kehidupan dari tumbuhan. Maka tidak menutup kemungkinan cerita-cerita masa lampau yang bisa terekam oleh bangsa-bangsa lain itu bisa jadi pengalaman hidup. Kita harus mencari spot yang paling bagus buat tantangnya, Li. Tapi Mbah masih merahasiakan namanya ya. Oke, kira-kira Jamal lah. Kira-kira mana yang paling asik ya? Pojok sana, Mbah. Hah? Mana? Pojok sana. Pojok mana? Pojok sini. Iya. Coba. Iya. Enggak, sini soalnya kan becek. Boleh sih, pojok sini boleh. Apa sih? Tapi ini licin loh ya, Oke. Bentar. Pojok sini, kalau kameranya dari sini, fair Mamet. Terus backgroundnya ini gimana? Hah? Mana nih kira-kira? Karena nih berisik banget di sana tuh, banyak banget suara motor nih. Oh iya. Ntar jadi berani tuh. Di situ aja tuh. Mana? Di sana di kamar mandi. Ya wes yuk, siapa yuk? Sebentar dulu. Gini deh. Bom, kamu pakai tasbih dulu deh, Bom. Wah, lupa tuh. Ini seneng banget. Pakai dulu. Bom, jangan sompral kamu. Sini. Sini kamu sini. Sompral lu. Oke, kamu fokus, Bom. Iya, Bom lagi aja, Bom. Kan pakai tas, Be. Kamu fokus.
kamu tunjuk sebuah spot yang menurut kamu bagus buat tantang nyali. Nanti Ya, ketika ada Mang. sesuatu. Hah? Katanya nih. Oh, ini Mang, di dalam sini Mang. Mang Dede, Pak. Ah, kenapa? Udah nyampe kayak Mang Dede. Udah nyampe? Banyak banget ini. Oke, oke, oke. Di mana di mana? Nih di dalam ada lampu nih. Kita belum gue pencet, Mal. Ini di dalam ada lampu. Walah. Ah, ini. Saya ngomong belum dipencet. Lu ngakak aja. Ketawa aja, kenapa emangnya? Hah? Jadi saya ngomong, Mang ini nggak belum dipencet, Mbak. Ya, elah. Emang dasar Jamal ngajarinnya. Oke, Mang, thank you, Mang. Ya, Mang, thank you ya. Siap. Ya Bang, lagi Bang. Ya, oke, tenang aja, Bang. Udah ngakaknya. Hah? Ya udah. Bocah kata-kata gak jelas. Oh jelas tuh. Udah iya. Udah ketawanya belum? Mau ketawa lagi? Enggak? Bener? Yang bener. Ntar lu, Bom. Lu tantang Bagus, nyali bagus. lu. Kamu tunjuk salah satu tempat. Nanti biar apa? Biar ketika ada dari kalian, diantara kalian yang tantang nyali kemudian diganggu, salahin bom gitu. Oke. Iya. Dia begitu memang peraturannya. Coba tunjuk. Fokus. Mana? Mana? Sini. Udah ke kamar mandi? Iya, ke kamar mandi yang tadi. Yakin kamu ya? Iya, oke. Oke. Kita sekali-kali nurut bom nih. Oke. Berangkat, Bom. Sini bom ya? Yo, Sebelah sini. Lu yang nunjuk, Bom. Oh. Oke. Sini bom. Sini ya bom ya? Hah? Hah? Oh ya kalau di sini pas banget karena ini langsung nyambung di lantai 2 yang akarnya tinggi banget tadi ya, besar banget ya. Iya. Oke, baiklah. Gimana, Bom? Di situ lah. Ah kamu tuh ngerjain bami, ijan kamu ya? Bom. Hah? Di sini. Di mana? Di sini? Di sini? Iya. Sini aja. Iya, Pak. Yakin kamu? Yakin. Ah, Di toilet, Bom. 2000% yakin. Wih. oh, buset. Ah, Ya udah di sini aja nggak apa-apa. Nih beresin dulu tapi Bom. Ayo, taruh di situ dulu deh. Tarik dulu deh. Diriin. Belajar siapa lagi ya? Nah, gitu. Nah, udah cukup. Oke. Cukup. Baiklah, teman-teman yang budiman, alhamdulillah kita sudah dipimpin oleh Bos Bom hari ini untuk menentukan titik atau spot yang paling keren buat tantang nyali. Memang Memijan merahasiakan nama dari kalian itu karena kita sudah beberapa episode dan harusnya kita sudah jadi orang yang pemberani. Iya. Sekali lagi kita masuk ke gedung ini, ke bangunan ini, kita mendapati banyak hal dan ternyata setelah gedung ini dikosongkan lebih dari 30 tahun, akhirnya jadi hunian para siluman babi. Ini sebagai bentuk pelajaran hidup kita nggak boleh mencari sesuatu hal yang sifatnya instan, hingga mau rela ikhlas menggadaikan iman. Paham, Bang? Paham, Mbak? Serius? Serius. Jangan ngomong-ngomong ntar nggak ngerti lagi. Tumben lu paham. Oke. Kalau menurut Bom siapa nih yang kira-kira pantas nih ya buat tantang nyali, Bom? Mas Mamet. Oke, kira-kira kalau menurut Bos Bom siapa nih yang pantas buat tantang nyali malam ini? Belum disuruh. Seneng banget lu. Ya, Bom tuh nggak akan mungkin lagi karena Bom yang nyuruh. Mas Budi, Mas Budi, Jamal. Gimana kalau Bang Mijan? Kurang ajar lu. Apa? Mbak Mijan suruh tantang nyali. Iya, yang itu mah yang ada setannya tantang nyali. Iya. Mas Mamet. Kalau Mbak Mijan disuruh tantang nyali, kalian semua nggak ada yang gajian bulan ini. Bom. Lu yang nyuruh. Bom lah. Siapa? Terserah kamu siapa. Bang siapa? Bang, lu. Mas Budi belum. Udah mal, nggak apa-apa mal, nggak apa-apa. Mamet belum. Lu dibuka lu. Ya. Udah 2 kali. Nah, Mang Dede. Mang Dede. Pe- Mang Dede. Pangga belum, Pangga? Soming yang belum. Somi. Soming Mang Dede. Mungkin di sono. Ya Ngomong lagi iya. aja, Mbak, sekalian, Mbak. Iyalah. Borongan. Dia nunjuk tempatnya. Bang Jamal. Enggak, bomong aja, Mbak. Setuju? Setuju. Pangga belum. Oke, jadi
Mbak Mijan mendengar nama yang cukup jelas dari Bom Bom. Ya, Yes. yang ditunjuk oleh Bom Bom adalah Mas Angga. Lu gitu sih, Bang? Boleh joget. Lu pingsan gua nggak tolongin. Mas, tadi Bom bilang apa? Lu bangun diri. Bang Jamal. Bodoh. Mbak, enggak. Saya kan nemenin Bom, Mbak. Ya udah. Saya megang ini nih, Mbak. Ya udah, iya pokoknya iya. Pegangin Bom. Mas Angga. Titik. Tasbih. Oh, ya. Kita tuh. Yuk, siapin semuanya yuk. Mbak, tasbihnya belum diambil. Oh iya bener. Lu pakai diingetin lagi. Lu gitu banget sih, Bang. Wah, betul. Lu kedendam banget sih. Good. Udah, tata dulu kameranya. Yuk. Masa komandan kita, buset dah. Saya sih nggak ada takut-takutnya, Mbak, Ya, sama bagus lah. ginian. Cuman Satu lagi, Iya, jangan Mbak. lupa nih, kenapa Mbak Jan minta dibawain payung? Mitos di sini, Hah? bersiul pakai payung tengah malam. Bersiul, Mbak. Bersiul. Jadi Kayak gimana emang? kagak bisa siul. Yo, yang mau bisa datang. siul. Datang yang mau datang. Ayo. Aduh. Mat, udah? Infrared? Oke. Sini, kita merapat semua. Oh, Bom, siapin itunya, Bom. Udah, Mbak. Center, payung. Udah. Ya. Parlo. Ada nyangkutin. Ah, Center infrared. Mas iya, Angga, Mbak. Ya. diklik nyala merah. Oke. Oke. Ya. Kalau diklik cuma nyala seperti ini ya, Fer. Oh, nggak Kalau terang ya? diarahkan ke infrared, itu akan silau. Oh, Makanya gitu. jangan ke kamera. Kamera. Boleh ke sini, nggak masalah. Oke. Ini ada lighting infrared, jangan sampai ketendang. Iya, Mbak. Payungnya mana payung? Payung. Payung. HT, memangnya minta HT satu? Ini HT udah. Oh, ya, oke. Nih, Terus Timer. timer. Siapin Mas Yudi timer. timer udah. Timer udah. Sendiri dia. Wah, saya ready sendiri. Iya dong. Nah, sih. Nih, Mbak kasih di sini dulu ya. Nah. Oke, Lah, komplit ini. udah? Semua. Mas Budi nyiapin timer di sana ya. Oke. Waktunya nggak usah lama-lama kan ini emang Oh, iya, Mbak. ketua geng jadi Iya. cukup. 15 15 juta. 2 jam hari. Enggak lah, 5 menit lah. 2 jam lah. Semua sama 5 menit. Kemarin Bom 30 menit. 10 menit. Jam. 10 menit, 10 menit, 10 menit. Kan sendiri. Iya, tenang aja lah. Udah. Saya tungguin Bang di depan. Iya. Wes, oke yuk semuanya. Oke. Boleh joget nggak, Pak? Baik. Selamat Iya, Mbak. bertugas. Siapa? HT-nya buat mana? Tadi Mas Budi mana? Ada. Mamat ada nggak? Mat, HT. Apa ya? Fer. Ada. Yaudah, yuk. Yuk. Oke, boleh. Ya. Dadah. Dadah. Udah puas banget loh. Salam dulu. Iya, udah kata Habib. Thank you, Fer. Saya tunggu di depan ya. Bodoh. Puas lu. Iya, saya membuat Bang ini alhamdulillah ya Allah. Ini stopwatch mulainya kapan ini? Sekarang. Kan kalau udah jam subuh Bang Kak. Ajan subuh. Lebujug. Penuh banget lagi ini. Ah. Ini center cuman gelap aja. Kaget gua, asem. Iya, Mas Bud. Ini Mbak Mijan. Iya Mbak.
Siap, ya Mbak. Segera dimulai watch time-nya dan selamat bertugas. Oke. Tuh. Ini gelap banget lagi. Sekarang suruh pakai payung. Hujan kagak. Ada aja. Dewek kan. Ini masalahnya bukannya Buset, terbalik nih payung. Lah. Oh gitu. Suruh siul bisa siul kagak. Wah. Gimana urusannya ini? Kagak bisa siul lagi. Aduh, ada baik. Aduh, senter terang gak ke sini? Apa yang gua senter lagi? Ada baik. Astagfirullahaladzim. Goblok lu. Suara apa itu? Suara siul gua kali ya. Lah. Goblok. Gua mah kagak ada takut-takutnya. Bener. Sini kalau berani. Lah. Sini. Sini. Buset. Lah, ini kemana saya? Lah kagak muat ini payung. Aduh, Allahu Akbar. Aduh, apa ya? Sini, Hus. Gue mah iseng aja nih, kagak takut. Buset. Sini apa? Buset.
Goblok lu. Aduh. Cet. Sini. Maju. Hah. Ngapa kamar mandi lagi sih? Ah, goblok lu. Ayo. Astagfirullahaladzim. Cet. Sini. Maju. Hah. Ngapa kamar mandi lagi sih? Ah, goblok lu. Ayo. Astagfirullahaladzim. Apaan itu ya? Apa ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Gini amat sih tempat ya. Astagfirullahaladzim. Kwak aja. Ini kalau berani ngok. Hus. Enak aja lu. Lu kata gua takut, nggak ada takut-takutnya gua mah. Lah iya, dicolek baik. Si tolol. Ini belakangan lu. Depan dong. Ah. Gak tahu apa gua. Aduh, sampai kagak bisa siul gua. Aduh. Di kaki ngapa ya? Maju. Goblok. Astagfirullah. Aduh. Silam apa ya? Aduh. Goblok, salah. Aduh. Wasem. Aduh, capek. Aduh. Untung gue bawa permen. Ini maju. Itu dia si Jali. Cet dah. Curang dia main di belakangan. Main di depan dong. Pakai terbalik lagi nih payung.
rajim. Udah kali orang kagak hujan pakai payung, ada bahaya. Ini kan begini tahu bisa gua getok. Berapa menit ya? Wah, dikit lagi. Asem. Kayaknya harusnya sih sebentar ya, berasa lama bener. Yah elah tuh permen loncat lagi. Apa tuh? Suara hati. Mbah, monitor mbah. Dinikmati dulu aja, dinikmati dulu. Permennya jatuh, permennya jatuh. Itu mbah, iseng. Saya mah kagak takut. Ya paham banget lah kalau Mas Angga mah. Ya Allah, apalagi sih itu ya putih-putih. Sini lu kalau berani. Bar, dinikmati dulu sampai terasa nikmat banget kayak mau orgasme. Nikmat di mananya ini? Orang diintipin mulu dari tadi. Aduh, ya Allah. Aduh, permen pakai jatuh lagi. Gua mau getok siapa lagi orang kagak ada apa-apaan. Apa tuh? Suara gua ya? Mbah, ada suara mbah. Mbah udah lewat ini. Well. Udah lewat ini mbah. Udah 15 menit lebih, ada 2 jam. Tuh. 2 menit lagi. Aduh. Di saya udah 2 menit jam setengah mbah. Ya Allah, gua ngomong belepetan. Aduh. 2 menit lagi bentar. Iya. Gini amat. Giliran gue lama. Perasaan yang lain bentar. Pergi. Aduh. Mbak, udah mbak, saya mah gak ada takut-takutnya ini, cuman iseng. Beneran dah, saya mah kagak ada mundur-mundurnya ini. Hus. Ya. Menit lagi. Aduh, kaki. Ngapa jadi kaku nih kaki? Tuh. Suara apa ya? Dibales lagi, dia lagi wae. Ini lo. Ya Allah. Tanganku penuh nih, mukul lu susah. Astagfirullah. Aduh. Udah kali mbah, nih udah saya bonusin tuh banyak bener waktunya. Dikit lagi. Dikit lagi mereka datang beneran ini, ya Allah. Woi,
Tuh, suara lagi kan? Ah, 2 jam bom kampret. Ntar lu bom. Aduh, gitu amat sih. Aduh, gak asik nih. Gimana sih bukanya? Aduh. Aduh. Ya. Wah, mantap banget nih komandan kita nih. Kagak ada takut-takutnya. Buset dah. Ini doang mah berani mbak saya. Aduh. Aduh. Kurang lama, Mbak. Hah? Kurang lama. Alah, gaya bener nih. Kurang lama saya mah. Hebat. Hebat. Aduh. Tangannya basah nggak, Mbak? Basah. Gua kebelah tadi. Aduh ya Allah. Aduh, gue pikir embun. Oke. Aduh. Widih. Brengsek lu, Bang. Aduh, saya emang gak ada takut-takutnya beginian. Cuman iseng gak ada temen ngobrol. Permen pakai jatuh lagi Pak Siul. Tadi mau jatuh. Normal lagi kameranya. Dah. Aduh, handphone Ini maksudnya. Wah, 15 menit ini mah. Agak. 15 menit tambah kita jalannya 5 menit. Ini belum tas gue. Kasih. Mbak bersihin dong Mbak, kayak yang kemarin. Bersihin, kasih air, kagak dikasih air ini. Allah. Bom, ada aqua bom. Nah. Oh, lu mau rese? Habis beneran. Serius? Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Biarin lah puasa. Bom. Ini bom, merahnya bom. Ya tadi boleh sedikit cerita dong bagi-bagi pengalaman. Tadi di situ Mbak, di situ tuh. Di mana di sini? Nih di sini nih. Mana nanti? Tuh dong, Fer. Belakang Peri. Itu kayak ada yang turun dari tangga. Turut. Oh, tangga. Terus lari lagi, tapi saya pikir tikus kali Mbah. Sosoknya apa? Hitam aja sih, seret. Kecil berarti. kalau Kecil, tikus. iya kayak pendek gitulah. Nah, Terus enggak, ini hawa aja. Terus sana enggak, ini emang baju basah semua. Baju basah semua. Oke. enggak yang ini enggak. Ini enggak Tapi basah. pokoknya yang penting nanti biar sobat bisa nonton aja lah ya. Iya. Seperti apa hasilnya? Oke. Terus di sini ada yang ngintip, Mbah. Mana? Di sini nih. Sini. Hah? Kayak apa ya? Rambut gitu deh. Wah. Goblok lu. Bom. Kenapa sih, Mas? Jangan dicolek-colek. Siapa yang nyolek? Cuman saya bingung nih, saya selalu kebawa ke sini, Mbak. Kenapa ya, Mbak? Ya sini tuh tembusannya itu yang di atas itu loh. Sama ini kan toilet. Di atas juga toilet sama ruangannya. Mau lari ke sini pasti ke situ. Tapi sempat ngecek ke sini juga. Tadi dikit doang, cuman ya saya kan emang berani kan, Mbak. Jadi saya mundur. Takut kejenggut, Mbak. Ya. Iya. Itu keringetan amat ini ngomong. Ini kena air hujan, bukan air hujan. Aduh. Oke, kita nyatakan komandan kita lulus mengikuti uji nyali walaupun dengan keringat bercucuran dan bajunya basah kuyup, ya kan? Dan sebetulnya ini satu hal yang sangat-sangat dinanti oleh sobat mistis di rumah. Puas ya. Tapi yang pasti, Kau belum puas? Oh ya udah. Waktunya kurang lama. Kurang lama. Oke. Tapi yang pasti Mbah harus segera bertugas karena ini waktunya sudah mepet banget. Ini sudah jam 2, ini pengalaman yang berarti Bang Amijan. Masih ada satu yang tersisa bahwa sosok dari gurunya orang-orang yang sesat tadi harus Amijan ajak komunikasi lagi, ajak diskusi lagi biar
ya bagaimanapun mudah-mudahan ini nanti akan difungsikan kembali, dinormalkan kembali, atau mungkin dimanfaatkan oleh pemerintah biar sama sekali gak ada gangguan, atau biar nggak ada hal-hal yang memang membahayakan dan sebagainya. Oke, gitu aja. Jadi nanti Mbah pengen coba menetralkan tempat ini di ruang sana ya Fer? Enggak Fer. Ya bener Fer. Oke, baiklah. Udah belum? Beres belum? Yuk, sini yuk. Tripodnya dibawa kan? Tripodnya mana? Tripodnya situ. Iya. Aduh. Untuk pelajaran eksplor hari ini, malam ini Mbah sudah menjelaskan begitu detail pada kalian semua sepanjang kita eksplor, jadi tidak perlu Mbah ulangi lagi. Mudah-mudahan sobat bisnis di rumah bisa mengambil hikmahnya, buang yang negatif, ambil yang positif. Siapkan bunga sama pipa Mas tadi, udah? Ya, oke. Baik. Ya Allah. Udah, siap semua? Udah, Mbah. Oke. Payung. Sampai rumah, mandi, Iya, Mbah. selawatan nanti. Siap, Mbah. Ngangkut lagi. Oke. Ya Allah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ikuti terus Explore Bisnis Mbak Bejan dan tim Zona Mistis setiap malam Sabtu jam 8 malam. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis. Setiap tempat memiliki cerita, termasuk bangunan terbengkalai ini. Titi wanci tumeko janji, sing salah dianggap bener, lan sing bener dianggap salah. Sudah sampai pada janji, sesuatu yang salah dianggap benar, sedangkan yang benar dianggap salah. Wong salah bunga, wong bener denger-denger. Orang salah bahagia, orang benar menderita. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis.